Saya kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo dan kita akan masih berbincang-bincang dengan Cak Bowo tentunya. Cak, lanjut lagi ya Cak. Ya. Nah, adanya hak angket KPK yang kemarin ya Cak ya, ternyata tidak begitu mempengaruhi kinerja KPK. Buktinya, beberapa tahun yang lalu, Ketua DPR Setia Novanto ditetapkan sebagai tersangka. Nah, menurut Anda gimana nih Cak? Ya. Ini kembali lagi tadi saya reframe kembali tentang masalah seperti ini ya. Saya coba untuk bagaimana sih dana desa ini kok bisa terbuka. Tadi ada Permendagri tahun 22 tahun 2016 diperbarui dengan 4 tahun 2017. Ya. Saya keliru, bukan 2016 2017. Itu terbuka. Oh. Anggaran desa terbuka. Ini desa 3 desa loh ya. Oh iya. Jadi kalau kita berawal dari pemilihan langsung kan dari desa, akhirnya menggilir ke bupati, wali kota, gubernur. Kembali ke Setia Novanto tadi, ketika jadi sebagai tersangka, jadi ini ada kekhawatiran dikarenakan ini nanti banyak DPR yang kena. Kenapa? Yeah. Uangnya yang menguap, yang dirugikan bukan uang miliaran, tapi 3,5 triliun. Yeah. Jadi kalau 3,5 triliun sama dengan 3.500 miliar. Kalau dibagi satu dapat miliar, ketawa. Apalagi segitu, 3.500. Bayangkan berapa nanti orang yang kena. Nah, oleh karena itu banyak yang nantinya akan mengembalikan, meskipun mengembalikan saja tuh kena sekali-kali. Jadi KPK itu hanyalah bukan untuk hal-hal sifatnya penyidikannya, untuk menyidiki ini supaya uang kembali kok. Bukan untuk membicarakan orang, untuk kembali. Nah, kalau dengan demikian, ketika DPR apalagi ya, sekelas DPR ya, ketua lagi. Nah, ini penting sekali bagi yang lainnya. Jadi hati-hati gunakan uang negara. Jadi uang negara ini seperti saya contohkan tadi loh. Di tingkat desa saja sudah mulai transparan terbuka. Jadi dibenerkan bahwa keluarnya berapa, mendapat ADD berapa, uang dari perdesnya berapa, sudah dibeberkan. Jadi sekian, rekapitulasi sekian. Itu tingkat desa. Nah, sekarang saya ini loh, tingkat pemerintah daerah, pemerintah kota, gubernur maupun tingkat yang lainnya. Ini harus harus menjadi suara tolok seperti ini. Jadi sehingga masyarakat tahu inilah ketika ada apa-apa bisa semua dipoto jadi enak. Meskipun itu banyak, ini berapa sih? Ini enak. Jadi untuk ini, tapi kenyataannya kok hanya tingkat desa ya. Saya berharap nanti tingkat Permendagri tadi, tingkat desa lah, tingkat kabupaten lah, gubernur lah, ya toh. Kota Madya lah, itu sebetulnya seperti itu. Kok hanya Permendagri hanyalah tingkat desa, anggaran desa. Nah sebetulnya nggak boleh begitu. Karena hukum kan sama di mata hukum. Betul. Tidak ada perkecualian, sama itu apa desa lah, camat lah, bupati lah, gubernur, tapi seharusnya demikian. Nah kembali lagi pada korupsi. Memang korupsi itu sesuai. Kalau dia sebagai penyelenggara negara, mesti kenanya. Pasalnya ini, pasal 3. Tapi kalau memang swasta, ketika adanya sekongkeling, ada kerjasama, ini bisa nanti pasal 2 dan 3. Malah tapi double kalau ya? gratifikasi pasal 2 undang-undang tipikor demikian. Tindak pidana korupsi. Jadi apa? Ternyata nggak taunya ada biangkero di dalam korupsi. Berarti biangkero itu di tingkat pusat. Nah inilah menjadi salah satu ada hikmahnya ketika menjabat sebagai penyelenggara, sebagai pejabat yang kuasa. Hati-hati gunakan uang negara, baik APBD maupun APBN dan uang-uang yang lain. Ini berbahaya sekali. Dikarenakan apa? Dikarenakan nantinya akan terlilit masalah tentang tindak pidana korupsi. Ancamannya itu gak main-main, bisa seumur hidup, bisa 20 tahun, bisa 15 tahun, dan kasihan juga. Oleh karena ini
penting sekali jangan sampai kita menyelamatkan negara. Nah, bersamaan dengan angket, sebetulnya angket nggak perlu. Banyak mahasiswa yang nolak, semua masyarakat menolak. Tapi DPR nggak menolak. Nah, Loh, itu DPR itu sebetulnya tujuannya dia itu sebagai DPRI, itu untuk siapa sih? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Nah, itu kalau gitu nggak usah. Masyarakat kalau milih kan berarti yang milih juga waduh, ternyata kok begini. Ternyata pilihan dari rakyat begini. Kalau gitu sampai ngomong apa milih seperti ini kan gitu. Apalagi sekarang ini keterbukaan informasi. Setiap angkat. Nah, ini kan ada bingung saya. Kenapa ya? Orang yang di pusat tahu tentang aturan-aturan. Ini sebetulnya nggak bisa aturan tentang hak angket ini ketika saya hubungkan dengan undang-undangnya tentang MD3 nggak bisa, pasal 9 ayat 3 nggak masuk ya, Cak ya. Nggak masuk, berarti apa? Berarti ini adalah inkonstitusional. Jadi tidak ada satu normatif atau undang-undangnya. Nah, berarti bertentangan sebenarnya. Iya. Ketua DPR-nya udah jadi tersangka nih. Gimana? Apakah pansus angket KPK masih layak nggak jalan terus menurut Cak Bowo? Ya, nanti yang menilai kan rakyat sendiri. Angket rakyat sendiri. Dari rakyat ini, katakanlah ya sekarang, kita kembali lagi ya. Kalau dulu nih, saya masuk pedesaan nih, ternyata di desa-desa itu untuk pertanian nggak susah. Bertahan hanya makan saja. Kalau dulu, jadi ketika ada kelompok capir ya ini ya, kelompok capir nih, berarti tiap desa itu bagaimana diawasi, dibina. Untuk masalah tentang hubungannya dengan pertanian dulu zamannya Mbak Harto, tapi sekarang ini sudah sampai ngeluh. Nah, oleh karena itu pemerintah ini seharusnya menyentuh pada masyarakat seperti itu. Jangan bicara masalah tentang politik lah, tentang ini, padahal rakyatnya itu terus terang sekarang keseper. Nah, ini nggak diperhatikan. Jadi nggak ada orang yang masuk di desa-desa itu. Saya ini terus terang aja ya, Mbak. Saya ucapan saya tadi, saya baru di Jombang melihat pedesaan seperti itu. Harusnya jadi contoh gitu ya, Cak ya. Ya jadi contoh. Sampai saya nggak pede nih. Banyak yang minta foto sama saya. Oh gitu ya, bener. Dia memberikan suatu cahaya itu loh. Cahaya itu dia sampai kepala desa apa minta foto. Padahal saya ini hanya apa sih? Hanya memberikan seperti ini. Nah, oleh karena saya ngangkat seperti apa yang saya sampaikan, janganlah ya korupsi lah pada nyolong. Nah, alias ngutil, tahu ngutil? Iya, tahu. Tapi nah, janganlah bagaimana ya rakyat kita seperti gitu keseper. Pertaniannya gitu, pusung, nggak bisa digarap, kena airnya kecembeng, kena bagaimana rasanya itu. Tetapi yang atas-atas megang uang gedul. Kok enak ya? Ya enak. Enak ya. Ada aksesnya. Enak ya. Ya. Apalagi kalau di LP itu sudah dikurung sudah masuk tahanan. Di sana itu ada AC-nya. Ada kosletnya. Wah, kayak orang-orang kos. Jadi sebetulnya di penjara itu bukan penjara, tetapi pindah kos. Makanya LP Cipinang ini semua. Nah, oleh karena itu biar perhatian lah di LPP yang kalau itu dia itu kalau ditahan ya samakan yang lain. Jangan sampai nantinya sampai bandar narkoba bisa beli ini, bisa ada macam-macam. Itu akhirnya apa? Ternyata di penjara itu nggak kapok. Karena ada fasilitas tertentu demikian. Coba ada yang masuk nih di WA-nya Surabaya TV di 0878 03 kali 41717 ya. Dari 0851 09 sekian. Menurut saya DPR berhenti saja hak angket KPK-nya. DPR kan tugas legislatifnya bukan buat hal-hal yang berhubungan dengan proses hukum atau yudikatif yang dijadikan permasalahan. Biarkan hukum berjalan dengan mekanisme yang sudah ada sesuai dengan konstitusi negara. DPR jangan melewati batas-batas kewenangan dan batasan kekuasaannya yang sudah digariskan oleh konstitusi di Indonesia. Pak Putra. Oh, cerdas juga Pak Putra. Jadi Pak Putra tadi memang benar, tadi memperhatikan bahwa angket itu tidak konstitusional.
Jadi angket itu ndak untuk KPK. Ya. Angket itu hanyalah untuk eksekutif. Ya. Sekali lagi itu ya. Ya. Hal-hal sifatnya yang strategis kena bangsa dan negara. Ya. Jadi kan gitu. Dan di dalam pasal 79(3) melanggar peraturan undang-undang baru, tapi untuk eksekutif, bukan untuk KPK. Lah, ini hak angket itu saya sederhana melihat senyum tapi apa ya? Hak angket disumpah Al-Quran, tuh ya apa sih? Apakah DPR itu adalah apa yang disampaikan Pak Putra tadi? Apakah DPR itu sebagai judikatif? Kalau judikatif itu wewenang hakim yang memutus, bukan sumpah dan sebagainya. Ini namanya penyelidikan kok sampai disumpah. Ini kadang-kadang nyeleneh. Nah, kalau pemimpinan seperti DPR nyeleneh, untuk apa diangkat orang nyeleneh itu ya? Orang nggak ngerti aturan hukum kan? Malah yang tahu itu orang bawah sebetulnya. Keliru, makanya ditonjolkan ini sebetulnya. Ya namanya media enak saja, padahal itu salah. Malah enak, malah dia sama media malah terus gitu. Padahal itu sebetulnya dia gak sadari bahwa sekarang ini ada keterbukaan informasi, keterbukaan semua media. Lain kalau dulu, lah itulah sebetulnya. Tahu ya? Itu namanya kena jebakan Batman sama Superman. Nanti terus-terusan dia seakan bangga. Keliru itu. Lah makanya kalau nggak tahu hukum, belajarlah. Nantinya di calon profesor Dr. Sunarno di bawah itu. Belajar hukum lah. Jangan sampai nggak belajar hukum. Jadi semua itu adalah peraturan berhubung peraturan undang-undang. Bukan sakara PDW. Negara kita negara hukum. Betul. Bukan negara itu bal-bal atau barbar atau bal-bal atau apa ya. Pokoknya seperti itu. Baik, bawa tahan dulu ya, kita akan lanjutkan lagi nanti. Dan pemirsa, bagi Anda juga masih ingin melakukan konsultasi hukum dengan Cak Bowo, langsung aja bergabung di line interaktif kita di 031 7320 333 atau bisa via SMS ataupun WA di 087803 kali 41717. Kita akan kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Sas Bengkel Cafe and Resto dengan nuansa Village on the City. Jalan Baskara Sawah nomor 30 Surabaya, depan SPBU Mulyosari. Telepon 083 kali 08 50 78 35.